Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, mmm, hari ini, tema kita ya reading-annya, energi dan perasaannya dia ya, yang kamu tidak tahu sebelumnya ya, seperti apa, tahu-tahu sekarang kalian sudah tidak lagi komunikasi ya. Aku pakai tarot ya, energi dia seperti apa saat ini ke kamu. Kita lihat dulu ya, bagaimana saat ini perasaannya dia ke kamu. Oke, susah sekali dia turun ya. Bagaimana saat ini perasaannya atau energinya dia ya ke kamu? Aku lihatnya dia di sini punya jiwa atau watak yang suka ngatur ya. Jadi dia mau bisa bebas pergi kemana aja. Aku lihat di sini tuh ya. Dia masih punya apa ya? Tetapi dia orangnya juga suka ngatur sana sini ya. Terus orangnya suka eh aku lihat di sini selalu pingin diikutin ya kalau energinya dia. Jadi kamu tuh harus nurut dan takluk sama perintahnya, sama apa yang mungkin kalau dia tidak komunikasi atau tidak menghubungi kamu, dia tidak suka. Kamu komplain, ya orangnya keras dan selalu pingin menang sendiri, ya. Apa ya? Kalau aku bilang tuh dia curang nih. Kalau dia bisa pergi ke sana ke sini, tetapi dia tidak bisa membiarkan kamu dengan orang lain. Dia tidak mau kamu bersama dengan orang lain. Dia tidak mau kamu lepas dari dia. Tapi dia di sini nggak fokus ke kamu, ya. Dia nggak fokus ke kamu. Banyak hal yang sedang dia pikirkan ya, banyak hal tentang keduniawian, tentang juga masalah pribadinya dia, bahkan mungkin juga aku lihat ada dia punya feeling mungkin sama beberapa orang yang eh pernah dia jadi impiannya saat ini mungkin pas banget gitu ya situasi kondisinya dia nggak bisa dibilang dia sukses saat ini energinya tapi sedikit mulai terangkat lah gitu ya gimana sih secara keadaannya mulai membaik sehingga perasaan dia ini kayak rada ini ya rada nyombong diri gitu ya. Jadi kayak memilih kamu kembali. Padahal di sini aku lihat kamu di sini diikat banget gitu. Kamu nggak bisa pergi ninggalin dia. Bahkan kamu mau berpaling aja dia pasti akan cari kamu, marahin kamu gitu. Dengan mungkin bukan cuma tangannya, dengan mulutnya yang juga terlihat tegas dan galak. Kamu nggak akan bisa mengelabui dia ya untuk menduakan dia di belakang ya. Jadi dia punya secara aku lihat punya beban mental yang luar biasa ya. Aku lihat juga orangnya banyak berpikir yang tidak semestinya gitu. Tidak pernah berpikir yang baik-baik ke kamu. Jadi selalu apa ya, melihat kamu ini kayak apa sih, berbohong sama dia. Padahal di sini kamu yang aku lihat terikat ya. Kondisinya kamu yang saat ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau pergi nggak bisa, mau deket sama dia juga nggak bisa. Karena harus keputusannya dia yang gerak baru kamu ngerasain. Misalkan kalau dianya nggak komunikasi ke kamu, kamu nggak bisa cari-cari dia buat ngajak ngobrol, nungguin dia dulu yang mau ngeduluin ya. Karena apa? Karena kalau kamu yang ngedulin selalu kamu nanti kayak dicuekin karena di sini dia nggak fokus kamu gitu loh. Banyak hal yang dia kerjain saat ini ya. Dan aku pun lihat dari sudut dia kehidupannya yang sekarang nih kayak mulai
bagus lagi, yang tadinya mungkin banyak banget masalah dalam hidupnya ini mulai sedikit demi sedikit, satu persatu sudah mulai selesai, sehingga orang ini kayak punya patokan ya, kayak punya target gitu. Kalau dideketin kamu meski begini-begini, dia nggak mau rugi ya, intinya orang ini nggak mau rugi. Kalau kamu mau dekat dia tuh kamu mesti ada syarat gitu ya. Jadi kamu mau nanya, "Kenapa sudah sekian lama tidak komunikasi, masalah kamu apa sih?" Gitu yang membuat kamu tidak mau komunikasi dengan aku ya. Sedangkan dia di sini hanya mengatakan bahwa kamulah yang tidak mau dengar atau tidak tunduk dengan apa yang menjadi omongannya dia. Ya, tetap aja energinya kamu tuh di sini banyak disalahin kalau aku lihat secara energi ya. Ini sisi negatifnya dia, dia selalu ingin berkuasa di semua area dalam kalian bercinta atau dalam kalian ini berpacaran ya. Dia tuh yang ngatur, kamu tuh di bawah kendali dia. Dan malah aku lihat tuh dia di sini kayak dia yang punya sifat yang seperti ini, yang suka ngatur, tapi dia sendiri yang kelelahan ya. Dia kelelahan di sini. Energinya dia lelah terus gitu. Itu yang bikin kamu kalau mau komunikasi sama dia susah ya. Dia itu nggak punya waktu, nggak punya apa ya, kesempatan gitu buat kamu manja-manjaan atau dia memperhatikan kamu, karena di sini aku lihat dia bener-bener kerja keras banget buat ngedapetin apa yang dia pengen. Dan setelah dia selesaiin dari pekerjaan atau apa perjuangannya tersebut, dia malah gini loh, gampangnya gini, dia boleh sibuk dengan banyaknya kerjaan atau aktivitas yang saat ini dia jalani, tapi setelah dia punya waktu lenggang, bukannya dia menghubungi kamu dan ngajak kamu untuk me time, mungkin ya aku lihatnya justru dia malah kayak enak-enak sendiri gitu ya, traveling sendiri, nggak mau menghubungi kamu, perhatiin kamu gitu ya, padahal kamu udah nunggu lama gitu, pingin ada perhatian, pingin ada ya seperti dulu mungkin ya, kamu sama dia benar-benar deket banget secara fisik gitu. Jadi kamu kangen lah dengan hal ini. Cuman karena sifat dia yang keras, kalau kamu ngomong pun juga pasti alasannya kamu yang salah, jadi kamu selalu ngalah ya. Jadi energinya kamu banyak kehabis ya, kekuras gitu dengan sering mikirin dia. Ya capek kamu juga. Nah, di sini setiap kali dia punya waktu renggang, dia justru malah bersenang-senang sendiri. Akhirnya apa ya, dia habiskan untuk istirahat. Jadi harusnya ada waktu buat hubungi kamu, malah dia waktu yang kamu, kalau buat dia gini ya, misalkan hari ini udah siang gitu, terus harusnya kan dia hubungi kamu gitu ya, dia bisa manjain kamu lewat komunikasi, tapi karena dia sibuk nih, udah sibuk seharian, dia ada waktu senggang, mau siang, mau sore, kayak mau malam, dia pakai untuk istirahat. Jadi dia kayak mengabaikan kamu aja. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Intinya seperti itu. Kalau dibilang cinta nggak sih sama kamu? Kalau aku lihat kartunya di sini memang energinya kan dia ngontrol kamu udah pasti gitu loh. Ya. Bukan tipe orang yang memang suka gonta-ganti pasangan, bukan. Cuman aku perlihatkan ya sama teman-teman semua bahwasannya di sini dia punya beban banyak ya. Ini yang dia inginkan. Nih orangnya itu punya ambisi kehidupannya ya, kekayaan, ya keberhasilan, ya ketenaran, omongan atau pujian orang terhadap dia ini. Jadi dia tuh nggak fokus di cinta, tapi semuanya tentang dalam kehidupan ini, atau istilahnya adalah kemewahan keduniawian ya. Nih, bawaannya dia tuh capek aja kalau diajakin kamu ngobrol ataupun klarifikasi. Dia cuma bisa diem dengerin, terus nanti dia tidur, dia lupa lagi besok udah bangunnya. Dan kamu pasti ribut terus gitu aja terus ya. Jadi kamu penasaran sebenarnya dia tuh punya pacar lagi nggak sih selain aku gitu ya. Padahal dia nggak ada pacar lagi, cuman ya ini punya ambisi dia ya, kamu pasti dicuekin ya. Oke, lanjut. Apakah dia masih mencintai kamu ya? Apakah dia masih mencintai kamu? Secara kita sudah lihat ya energinya dia seperti ini, kelelahan karena banyak menahan ambisi.
Bagaimanakah perasaan dia saat ini? Aku lihat di sini ya. Dia ini nyaman, perasaannya, secara perasaan dia tuh nyaman sama kamu. Kenapa? Aku lihat kamu punya materi yang oke ya. Secara penampilan kamu bagus, fisik kamu juga bagus. Kalau kamu perempuan cantik, kalau kamu laki-laki juga kamu ini tampan gitu ya. Keuangan kamu juga materi kamu tercukupi atau terlihat ya dari mata dia, dari hati dia bahwa kamu ini orang yang sudah mapan dalam hal materi ya. Di sini aku lihat kan tadi pertanyaan bagaimana perasaannya dia ya, dia perasaannya seneng, seneng sama kamu, masih bahagia, belum bisa menggantikan kamu dengan siapapun. Ya, di sini dia selalu memperhatikan kamu. Ya, meskipun aku lihat orangnya memang diem gitu, tapi dia diem atau cueknya itu bukan orang yang cuek nggak peduli kamu, dia selalu perhatiin kamu gitu. Wah, sekarang kamu udah punya ini, udah punya itu, wah kamu udah begini, gitu yang dia lihat ya. Dan dia betul-betul nyaman dengan keadaan kamu yang nyaman, dengan dirimu sendiri kamu aku lihat di sini dirimu sendiri aja nyaman ya, gitu. Karena mungkin sudah terbiasa kamu tidak diperhatiin, jadi kamu mulai terbiasa juga untuk bersenang-senang sendiri, dia seneng lihat kamu begitu. Kamu begitu dia ketularan, seneng gitu, nggak membebani dia, nggak bikin dia jadi pengen telepon kamu, enggak, dia seneng lihat kamu tuh orangnya happy, jadi dia nyaman deket kamu. Oh, dia baik-baik aja, makanya dia tambah aja gitu sibuk dengan urusannya dia, dengan ambisinya dia ya. Perasaannya dia gini ya, mungkin kalau dia lihat kamu, pengin dia ngomong sesuatu, mungkin ini bahasanya kayak pedes gitu ya, supaya kamu itu bisa perhatiin sama dia, bisa perhatian sama dia, bisa, ngutamain dia gitu ya. Cuman kamu kan di sini lihat bagaimana dia kesehariannya sama kamu ya kan, terus di ujung-ujungnya malah dia yang meminta kamu yang banyak perhatian ke dia ya. Di sini kamu juga jadinya, salah lagi, kalau kamu diem salah, kalau kamu banyak nge nge apa namanya, mengganggu kerjaannya dia juga salah. Orangnya tuh memang nggak bisa, kamu ngeduluin komplain gitu, kamu tuh harus nunggu juga dari dianya mau gerak sendiri ke kamu nggak bisa banyak tanya ini itu, karena kendali dipegang sama dia ya, serba salah di kamunya ya. Perasaannya dia sama kamu ya dia sayang gitu. Dan sayangnya nggak usah kamu tahu seberapa besar gitu dia punya perasaan yang gimana-gimana sama kamu, intinya dia memang betul-betul sayang sama kamu ya. King of Cups, sayang banget, sayang gede banget sama kamu ya. Orang ini mungkin usianya udah sampai 40-an atau lebih ya. Dan dia punya perasaan yang tinggi sama kamu, tapi dalam hal cinta ya, sayang banget, cinta banget gitu, kangen banget. Tapi nggak perlu kamu tahu seberapa besar sih gitu yang dia miliki gitu ke kamu. Kamu di mata dia seberapa nilainya, dia nggak mau berbagi sama kamu, nggak mau ngasih tahu itu ya. Perasaan dia sayang, dia ini aku bilang guys, dia tuh pinginnya diperhatiin terus. Kamu tuh jangan pernah bosen buat tidak perhatian, tidak manjain dia. Kalau dia nyuekin kamu ya kamu tetap aja ngegas karena memang dia suka di seperti ini kan. Apalagi kalau kamu royal dalam materi atau pemberian atau memberikan sesuatu yang bersifatnya hadiah atau barang gitu. Dia seneng surprise-surprise, terus dia seneng pujian, dia seneng. Orangnya seneng banget dengan hal-hal yang keduniawian gitu guys. Oke, selanjutnya ada The Emperor ya. Dan dia juga dalam apa ya, dalam ketegasannya, dalam sifat yang mungkin aku bilang bukan tegas ya, tapi kayak agak orangnya tuh kayak arogan gitu ya, kayak keras. Kerasnya itu bukan bukan tipe orang yang ramah gitu, bukan ya. Jadi orang itu mau menang sendiri gitu ya. Terus
nggak suka diganggu dalam aktivitasnya, nggak suka dikepoin dalam aktivitasnya ya. Yang jelas aku lihat di sini memang perasaan dia itu memang buat kamu, dia sayang sama kamu, dia tidak pergi kemanapun, dia di sini masih tetap selalu pantau kamu, memperhatikan kamu gitu ya dari kejauhan, meskipun dia nggak pernah memberikan apa ya namanya, memberikan perhatiannya di dalam mungkin dalam bentuk teks atau by phone atau mungkin barang, pemberian sesuatu yang membuat kamu bahagia, dia nggak kayak gitu, orangnya diem gitu. Diamnya itu ya kalau kamu gitu ya, sudah menyalahi apa yang dia buat gitu atau yang dia kasih apa ya namanya ya, peringatan gitu ya ke kamu, misalkan kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki ini, perempuan ini, tiba-tiba kamu kayak gitu, udah dia males, dia nggak akan pernah meminta buat kamu kembali. Ini Aries ya, mau mau perempuan nih kalau kalau dia Aries kayak gitu udah, nggak mau tahu dia, apalagi dia orangnya kayak gini, apa ya, dia nggak suka ngejar, nggak suka kayak lebay gitu, nggak. Dia justru lebih suka kamu yang perhatiin ke dia, kamu yang perhatian ke dia. Ya, Aries, Capricorn gitu kan, Virgo. Ini tipe orang yang pengen kamu yang perhatian sama dia gitu. Kalau kamu nggak bisa kayak gitu ya udah dia pasti nyuekin. Dia nggak bakalan cari yang lain, bukan tipe yang playgirls, playboy, bukan. Cuman dia eh apa ya, membuat dirinya itu berharga gitu. Menilai dirinya sangat tinggi. Jadi dia gak suka digituin. Kamu tidak punya perhatian dalam bentuk yang seperti apa ya, kalau kamu mungkin bukan orang kaya raya, bukan orang yang punya atau bisa menghasilkan uang, seenggaknya kamu punya sikap yang ramah, seenggaknya kamu bisa menghormati dia, seenggaknya kamu bisa menghargai dia. Dia ini ya energinya aku kasih tahu ya, ini dari Capricorn, ada Pisces ya, ada Libra, Gemini, Sagittarius, Virgo, ya, Scorpio dan Aries. Mereka ini sukanya gini. Kamu tuh dia tuh seneng loh orang itu kenal sama dia itu karena dia itu orang biasa tapi dia dihormati banget gitu. Dihormatin arti kata gini, memang bukan dia punya kekayaan, bukan punya ketampanan, tapi kamu segen sama dia gitu. Dia seneng. Udahannya pasti dia kasih perhatian sama kamu lebih loh. Karena orang-orang seperti yang aku sebut tadi zodiaknya, dia tuh orang yang kayak gitu. Jadi kalau kamu bisa kayak gitu ke mereka, mereka juga ke gitu ke kamu sikapnya gitu ya. Kalau kamu kepo, usil, terus banyak omongan yang jelek, banyak curigaan yang jelek ke dia, ke mereka ini ya, ya pasti dicuekin kamunya gitu loh. Jangan pikir kamu itu bisa atau melebihi dia, dia pasti udah gak bakalan denger apa yang kamu omong gitu. Walaupun dia sayang sama kamu, cinta gitu. Mereka ini kan tipe orang yang pengen digituin ya, udah gitu nggak bisa kesenggol dikit, keras langsung. Tambah lagi kalau ada Taurus ya, kamu harus punya duit buat kejar gitu, buat kasih hadiah, wah pasti kamu disayang terus. Emang kayak gitu ya, sifatnya dipengaruhi oleh zodiak weton ya. Terlebih lagi yang paling unggul adalah pendidikan dan pengalaman. Itulah yang membuat orang jauh akan lebih dewasa, lebih banyak apa ya, paham kekurangan dan kelebihan manusia lainnya ya. Ini hanya pembacaan dalam kartu, jangan terlalu diambil hati teman-teman, bijaksana dalam mendengar. Minta maaf ya intermezzo sebentar. Oke, lanjut. Dan bagaimanakah nanti hubungan kamu ke depan ya? Oke, bagaimanakah hubungan kamu ke depan dengan dia? Bagaimana dia ke depannya dengan kamu? Kok dibalik? Oke. Ke depannya akan seperti apa? Ini ya, kalau kalian nggak ngertiin dia, yang ada gini, pasti dia bikin capek kamu di sini ya. Mereka orangnya tipenya nggak mau ngalah gitu ya, nggak mau tahu salahnya di mana. Itu yang bikin kamu bakal kelelahan ya.
secara batin kamu lelah gitu, nanti fisik juga akhirnya ikut melemah karena batin terlalu banyak mengeluarkan energi, yang negatif gitu ya, energi yang selalu narik-narik energi kemarahan atau, kamu walaupun tidak marah tapi batin kamu itu kayak nggak bisa lepas, kan itu juga bikin energi kamu berkurang dan akhirnya fisik kamu itu, raga kamu itu nggak bisa kamu pergunakan untuk hal-hal yang, membutuhkan energi besar. Misalkan gini nih, kayak masalah percintaan gini aja, kamu misalkan nggak dibales gitu chatnya atau telepon kamu nggak diangkat, hati kamu udah kesel kan, pengen ribut kan, pengen marah kan, akhirnya apa? Kan, di hati tuh ribut aja gitu ya, banyak sekali masalah tapi kamu simpen di dalam dada kamu ya. Akhirnya apa? Kamu males ngelakuin apapun karena kehabisan tenaga gitu, udah males intinya gitu, bukan karena, apa ya, bukan karena kamu ini kecil punya tubuh atau nggak punya uang, bukan itu yang mempengaruhi ya. Jadi karena punya pasangan yang seperti ini tipenya, jadi bikin kamu banyak capek, energi banyak terkuras ya. Akhirnya apa? Kedepannya mungkin aku lihat kamu dan dia sama-sama seperti, break ya, menjauh ya. Kamu juga mungkin nggak ada satu yang keinginan yang nggak bisa tersampaikan ke dia dan dianya nggak ngerti kalau mau nyampeinnya gimana. Kamu takut tersinggung, kamu takut dia marah, kamu bilang mungkin dalam teks tapi dia juga tidak berpengaruh ke dia, dianya nggak berubah, dianya diem aja, dianya cuek aja, justru malah nggak dijawab, kamu malah ditinggal gitu aja tanpa ada basa-basi atau mengatakan sesuatu kepada kamu ya, dia pergi aja gitu, menenangkan diri atau pergi bener-bener pergi ya. Aku lihat sih di sini menenangkan diri ya, bukan benar-benar pergi, selesai dari kehidupan percintaan kamu. Dan nanti juga aku lihat ke depannya meski dia kayak gini ya, orangnya memang susah teman-teman ya, buat kamu, apa ya, biar dia betul-betul seperti versi yang kamu inginkan tuh sulit sekali sepertinya aku lihat dalam kartu ini. Inilah yang harus kamu tahu ya dari dia yang sebenarnya. Ya, energi dia yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Nah, ini orangnya kayak gini. Ya, makanya kenapa hubungan kamu sampai saat ini tuh apa ya, kayak jauh dari jangkauan meskipun masih jadi pacar gitu atau kamu sudah menikah tapi jauh gitu ya, nggak bisa sering ngobrol, nggak bisa akrab. Maksudnya kan pasangan romantis kan selalu ada bercandaan, ini enggak, diem-dieman aja, yang penting kamu tahu, yang penting kamu tidak perlu tahu bagaimana perasaan aku, yang jelas kamu tetap bekerja seperti biasa, ya pacaran mungkin juga seperti, ya kamu ngelakuin hal apa ke dia biasa seperti itu ya biasa, jangan berubah, kalau enggak nanti dia di sini, pasti ada yang aneh sama kamu, jadi dia terus yang mikirnya kalau kamulah yang banyak berubah ya. Mau pusing kalau ada orang kayak gini ya nggak sih? Kamu, energinya capek karena kamu harus ngikutin maunya dia raja, pengen dirajain, pengen diratuin. Oh Tuhanku ya. Kamu nanya nggak kalau kayak gini gimana kondisinya? Ini kan tanda-tanda dia nggak sayang. Dia sayang guys ya, sayang. Sifatnya memang keras. Dia pengatur dari semua kondisi dalam percintaan kalian, dalam hubungan kamu tuh dia yang ngambil alih gitu. Ya, kamu kalau nggak ngikut apa kata dia ya kamu salah. Kalau kamu jalan sendiri juga kamu salah. Kalau kamu terlalu ngikutin dia juga kamu banyak kesiksa di sini, capek, kelelahan. Akhirnya apa? Ini yang bisa kamu lakukan, happy happy aja, dia kayak gitu biarin, dia kayak gini biarin, yang penting apa? Yang penting uangnya ada datang ke kamu. Ya, yang penting perhatiannya ada sedikit pun. Walaupun sedikit tapi ada perhatiannya ya. Kamu bahagia aja biar apa? Biar kamu di sini jadi ratu, jadi raja. Jadi kamulah ratunya dan kamulah rajanya, makanya biarpun digituin kamu nggak perlu yang nuntut-nuntut dia harus gimana. Udah biarin aja, dia juga ngerti kok, dia kan punya hati gitu ya.
punya hati, maksudnya punya perasaan sama kamu gitu loh. Kalau nggak punya perasaan kamu, dia udah ninggalin kamu lama gitu. Ini dia enggak, dia memang orangnya ambisi di dalam dunia. Jadi kamu harus ngikutin apa kata dia gitu ya. Pusing banget kita bacain tarot ini. Ya, di sini ada Knight of Pentacles. Dia masih sayang sama kamu ya. Dia belum mau pergi ke manapun, walaupun di sini kamu ngerasa hubungan ini sepertinya sudah berakhir ya. Dan kamu juga bingung harus berbuat apa. Tapi yang sebenarnya terjadi pada diri dia adalah dia sedang mengejar duniawinya ya. Dan kamu tidak mau mengerti, membuat komunikasi jadi hancur berantakan. Tapi yang terjadi adalah hingga saat ini, meskipun komunikasi kamu tidak lancar dan tidak sering gitu, tapi kamu masih satu ikatan dengan dia, maksudnya belum diputus ya. Belum diputusnya memang karena dia juga nganggapnya nggak ada apa-apa, tapi kamunya ini yang sering banyak berpikir buruk dan berpikir yang negatif ke dia, membuat dia itu kayak, kamu kok susah banget ya, nggak bisa ngertiin aku ya, jadi kamu terus yang disalahin ya. Oke, sebenarnya sebesar apa dia punya perasaan sama kamu? Sebenarnya sebesar apa dia punya perasaan ya? Di sini aku melihat ada Eight of Swords ya. Dia bingung dengan kamu ya. Kamu bingung sama dia. Dia kan sifatnya gini ya guys ya. Aku udah bilang dari awal. Terus kamu yang orangnya juga di sini yang aduh ruwetan. Jadi apa? Dia nyalahin kamu, kamu nyalahin dia. Jadi kayak gini, nggak ada yang mau ngalah. Kamunya udah capek nggak mau ngalah. Dianya memang ngerasa nggak bersalah. Susah kan kalau udah kayak gitu guys tuh. Dianya nggak mau ngerasa nggak bersalah gitu ya. Terus dia sukanya dihormatin, sukanya dieluh-eluhkan, sukanya dipuja-puji. Kamu nggak sekali ngomong, nggak melihat dan menatap wajahnya, dia akan tersinggung, ngerasa kamu apa ya, mengecewakan dia atau bener-bener nggak punya perasaan lagi sama dia. Dia jangan sampai kamu punya pikiran ke sana karena dia mungkin terbilang cuek dan keras. Dikira kamu dia udah nggak sayang, terus kamu nggak perhatian atau kamu nggak naruh hormat sama dia. Pasti kamu bakal bener-bener didiemin sama dia. Dia nggak bakalan ngeliatin kamu gitu loh. Dia bakal acuh. Udah mah dingin orangnya kan, acuh. Kok kalau dulu waktu pertama enggak sih? Ya kan waktu pertama. Orang kalau udah rumah tangga juga gitu kok gitu ya. Nggak ada yang mesra, semua manusia punya masalahnya sendiri-sendiri di dalam batinnya. Karena apa? Karena punya keinginan atau harapan yang berbeda-beda setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun kalian satu dalam ikatan, nggak tentu sama. Jadinya masalahnya selalu ada dan ribut terus terjadi setiap hari. Ya, di setiap kamu mungkin ngerasa sudah tidak ada di hati dia, tapi dia yang bilang kamu tidak pernah memperdulikan dia. Jadi ya udah, kalian tuh memang nggak nyambung gitu loh ya. Sebenarnya seperti apa sih perasaannya dia sebenarnya ke kamu? Ya dia sayang gitu ya. Dia sayang gitu. Fake Pentacles ya. Lihat. Saat ini memang dia bukan terhadap cintamu, tetapi pada dunianya yaitu keuangan. Dia ingin menyelesaikan ini dulu. Dia ingin memapankan dirinya. Kamu tolong ngertiin dia gitu. Di sini kamu jadi kesayangan dia. Setiap kali dia kelelahan, setiap kali dia memiliki kerinduan, kamu orangnya yang saat ini sangat dia selalu tidak bisa lepaskan dari perasaannya. Lihat, cintanya luber. Cintanya luber. Ini dia mikirin kamu. Perasaannya sedih kalau kamu berubah ya. Nggak perhatian sama dia lagi ya. Terus kamu begitu juga. Kok dia kayak ada orang lain sih yang dia perhatiin. Padahal kamu. Ya, nih. Dia sayang sama kamu di sini.
Luangkanlah waktu buat memperhatikan dia. Kan kamu juga bilang luangkanlah waktu buat perhatiin ke dia, karena kamu punya perasaan yang besar sama dia. Dia juga begini. Teman-teman, ini yang namanya kembaran jiwa ya. Gitu. Kamu ngerasain gitu, dia lebih parah. Kamu yang disangka tidak baik. Kamu menyangka dia tidak baik. Dia menyangka kamu juga sama begitu. Oh my God. Jadi ini loh energi dia yang tidak kamu tahu. Dia punya sifat yang keras dan mau menang sendiri, dan dia yang mengontrol hubungan kalian. Ya. Energi dari tambahannya untuk Scorpio, Pisces, dan Cancer, Capricorn, Leo, dan Gemini. Dan untuk inisial yang mewakili dari pembacaan kita hari ini adalah inisialnya Oke guys, tetap tahan, jangan pernah marah ya. Kita harus terima kekurangan dan kelebihan sikap manusia lainnya, apalagi dia adalah pasangan kamu, supaya kamu tetap bisa jernih ya. Oh iya ya, nggak mungkin mesra terus hubungan. Tapi kalau udah kamu ketemu sama Aquarius, wah, dia nggak suka kamu gerecokin kalau dia punya satu pekerjaan yang nggak selesai ya. Misalkan dia itu seorang kreator gitu, kamu ganggu-ganggu dia kalau dia belum sempat sampai final ya membuat videonya, atau jadi seorang seniman, terus ada masalah kamu ganggu, wah udah pasti dia marah. Dia nggak suka aja kalau lagi sibuk kamu ganggu. Capricorn masih mending kalau kamu kasih perhatian sama dia gitu ya. Wow, dia masih bisa sayangi kamu. Cancer mungkin orang yang paling pengertian ya dari semua zodiak. Ngertiin perasaan teman, tapi juga dia punya sifat yang keras dan juga mudah sekali untuk menangis atau bersedih. Tapi sekali lagi, siapapun kamu, zodiak apapun kita ya, jangan pernah salahkan hal tersebut ya. Kan karena kondisi dan ambisi atau cita-cita dalam kehidupan kita masing-masing lah yang membuat kita itu jadi tidak bisa satu dan menyatu pikirannya dalam satu hubungan berpasangan ya. Jadi saling pengertian, saling memahami itu sudah lebih dari cukup. Untuk waktu me time-nya bisa dibicarakan, meski itu cuma sebulan sekali ataupun cuma seminggu sekali ya. Kita tidak mungkin bisa menuntut kekasih kita, suami kita, istri kita ini untuk satu hari 24 jam. Tidak mungkin, satu hari 7 kali juga tidak mungkin ya. Jadi biarkan saja, yang penting kalian masih tetap bersama. Meskipun saling diam, tidak berkomentar, tapi kalian kalau ada masalah yang besar ataupun kecil selalu kerjasama. Itu baru namanya hubungan ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye semuanya.